Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita kembali dalam renungan harian kita. Tapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali ke hadapan Tuhan bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami kehidupan yang baru. Kami hendak mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal kami untuk satu hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu kehendak dari Kristus untuk setiap orang-orang yang percaya kepadanya adalah supaya setiap kita ambil bagian dalam menggembalakan domba-domba. Apa yang dimaksud Yesus dengan menggembalakan domba-domba ini? Maksudnya adalah setiap kita memiliki tanggung jawab untuk melayani jiwa-jiwa. Ada jiwa-jiwa yang harus dilayani oleh setiap kita. Karena itu Yesus mengatakan ini kepada Petrus sampai beberapa kali. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus mengatakan, iya guru. Kemudian Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Hal ini dikatakan Yesus sampai beberapa kali kepada Petrus. Sehingga Petrus menyampaikan ini melalui firman Tuhan ini kepada kita. Bahwa saya dan saudara memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu melayani jiwa-jiwa di tengah-tengah muka bumi ini. Hidup di dalam hal melayani ini. Kita diingatkan oleh firman Tuhan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan pertama, tidak terpaksa. Kedua, sukarela sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, jangan mencari keuntungan. Yang keempat, pengabdian diri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus melalui hal tersebut? Intinya adalah mari kita melayani. Mari kita melakukan pelayanan dalam kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah tidak peduli. Jangan pernah tidak mengasihi. Jangan pernah tertawa di atas penderitaan orang lain. Tapi mari kita sama-sama seperti tahun HKBP, dalam tahun ini adalah tahun kesehatian. Mari dengan kesehatian kita melayani di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Lakukan itu semua dengan tidak terpaksa, tapi dengan kesadaran bahwa yang kita lakukan ini untuk Tuhan. Lakukan itu semua dengan sukarela sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Sehingga ketika kita melayani, jangan cari keinginanmu dalam pelayanan itu, tapi cari keinginan Tuhan. Jangan kehendakmu yang jadi dalam pelayanan itu, tapi biarlah kehendak Allah. Dan ketika kita melayani, jangan mencari keuntungan. Baik itu keuntungan nama, prestasi, prestise, ataupun keuntungan materi atau keuntungan pribadi. Jangan pernah lakukan pelayanan hanya untuk mencari keuntungan-keuntungan yang sia-sia tersebut. Karena memang pelayanan yang kita lakukan, kita melayani bukan untuk membesarkan nama kita, tapi kita mau membesarkan nama Tuhan.
biar untuk kemuliaan Tuhan yang kita lakukan. Ini pelayanan yang tidak mencari keuntungan. Jangan pernah berkedok pelayanan, tetapi hanya untuk mencari, memperkaya dirimu sendiri melalui materi-materi yang didapatkan. Karena ingatlah, pelayanan yang sudah diukur dengan materi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar pelayananmu yang kau lakukan itu adalah pelayanan yang murni untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari keuntunganmu pribadi. Yang keempat, biarlah pelayanan ini menjadi gembala yang mengabdikan diri hanya untuk Tuhan saja. Mengabdikan diri untuk kemuliaan Tuhan saja, bukan untuk orang lain. Mengabdikan diri bukan bagi manusia, mengabdikan diri bukan bagi dirimu sendiri, tapi pengabdian dirimu hanya untuk Tuhan saja. Pelayanan gembala yang sedemikian inilah yang Tuhan inginkan dari kita, karena itulah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, dalam hal melayani ini kita pasti akan bertemu dengan banyak hal, banyak tantangan. Tapi Tuhan menyatakan bahwa ketika Dia memberitahukan, gembalakanlah domba-dombaku, Dia juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan senantiasa menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Dia juga akan menyertai saya dan saudara melayani di tengah-tengah penggembalaan kita. Banyak jiwa-jiwa yang harus digembalakan, banyak jiwa-jiwa yang harus dilayani. Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Mari kita lakukan pelayanan demi pelayanan dalam kehidupan kita. Dimulai dari tengah-tengah pribadimu, melayani dirimu sendiri, melayani keluarga, melayani orang sekitarmu, melayani di tengah-tengah gereja. Kita lakukan itu demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Selamat berjuang untuk menjadi gembala yang baik. Selamat melayani. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan kita banyak jiwa-jiwa yang terlayani demi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami saat ini. Biarlah kami dapat melakukan firman ini di tengah-tengah kehidupan kami. Setiap kami mau untuk saling melayani, melakukan yang terbaik demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami percaya semua hamba-hamba-Mu, semua jemaat-jemaat Tuhan akan Engkau mampukan dengan penyertaan-Mu di dalam Roh Kudus-Mu. Sehingga kami melakukan itu dengan penuh kesadaran hati, dengan penuh iman kami hanya untuk kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah menyertai kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Kami percaya Bapa bersama-sama dengan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat melakukan aktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.